Selamat pagi kelas 11. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat bergabung dalam live on Zoom. Selamat pagi, Bu. Mungkin sebagian sudah tahu apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Berikut ini Bu sampaikan kompetensi dasar. Tunggu dulu. Medianya bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Bisa. Bu. Oktober pertemuan kita ini Ibu lebih berikan warna pink ya untuk menambah rasa kasih dan sayang kita, sehingga pembelajaran ini membawa manfaat dengan baik ya. Ini adalah kompetensi dasar pada pertemuan ini. Untuk KD ini kita sudah melakukan pertemuan lewat Psikologi dengan mengerjakan beberapa kegiatan sampai di kegiatan berapa ya terakhir ya? Kegiatan 2. Pada kali ini kita akan bahas jika seandainya kamu ada kendala dalam kegiatan sebelumnya. Nih. Lalu tujuan pembelajaran berikut ini, Ibu rencanakan ada 4 kali pertemuan untuk menuntaskan KD ini. Bisa dilihat dengan jelas di sini, silakan dibaca mandiri. Pertemuan pertama sudah kita lewati, kamu juga sudah mengumpulkan tugas dengan baik, tapi ada juga yang belum, ayo yang merasa belum, silakan segera dilengkapi. Pertemuan 2 juga sudah, ada tes formatifnya di setiap pertemuan, sebagian sudah ada yang mengerjakan, terima kasih. Yang belum, silakan disusul ya. Pertemuan 3, ya pertemuan 4. Jalankan. Nah, ini adalah konsep dasar. Kita sudah membahas mengenai pengertian dan tujuan hukum. Tolong diperhatikan di sini definisi simpulannya saja. Mungkin banyak para ahli yang sudah berikan definisi, tapi ini simpulan dari definisi sistem hukum. Bisa dipahami? Apa yang menjadi kemudian tujuan hukum. Coba dituliskan di chat, apa sih sebenarnya tujuan hukum? Coba ditulis di chat. Masih ingat nggak dengan pembelajaran sebelumnya? Tujuan hukum? Ketik di chat. Sudah masuk? Oke. Belum? Apa sih tujuan dibentuknya hukum? Ayo. Mengatur segala tingkah laku manusia, Rita, dari 11 IPA 4. Agar terarah ke hal positif dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, oke? Menciptakan ketertiban. Oke, menciptakan ketertiban, mengatur tingkah laku. Ada Bram. Mengatur tata tertib di menciptakan ketertiban, menegakkan keadilan, menciptakan kemakmuran. Wah, mulia sekali tujuan hukum ini. Menegakkan keadilan, oke. Menghindari kesewenang-wenangan, oke. Mencegah tindakan kesewenang-wenangan, Dian Chandra, oke. Nah, yang kamu sebutkan tadi memang pada dasarnya merupakan tujuan dari adanya aturan. Kalau bahasa sederhananya hukum itu diterjemahkan dalam kata yang sederhana itu aturan. Namun apakah semua aturan yang ada dalam lingkungan kita bisa dikategorikan hukum? Nah, ini kamu perlu tahu mengenai karakteristik dari hukum itu sendiri. Coba diperhatikan, kamu lihat ini poin ini, karakteristik hukum ada 4 karakteristik. Bahwasanya yang bisa dikatakan hukum itu tidak semata-mata hanya sebatas aturan. Tapi ada poin 1 itu mengenai tingkah laku masyarakat, kemudian diadakan, peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang berwenang, badan-badan resmi yang berwenang, bersifat memaksa, dan ada sanksi yang tegas apabila dilanggar. Ini karakteristik. Sudah? Itu karakteristik. Apa bedanya hukum dengan norma, Bu? Apa bedanya hukum dengan tatib, Bu?
Apa bedanya hukum dengan protokol atau sejenis itu? Yang jelas ini karakteristik hukum harus terkemas untuk mengkategorikan oh ini adalah hukum. Ada 4 karakteristik. Sudah? Kemudian ada penggolongan. Penggolongan hukum berdasarkan beberapa poinnya, Ibu ambil 4 hal berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya ada hukum apa saja? Coba diketik di chat. Ada yang masih ingat nggak nih? Ayo. Oke. Berdasarkan wujudnya. Ayo, hukum tertulis dan tidak tertulis benar. Wayan Rusma. 11 lebih 1. Berdasarkan wujudnya, hukum tertulis dan tidak tertulis. Coba sebutkan satu contoh hukum tertulis. Diketik di chat. Hukum tertulis? Yuk. Contohnya. Ini yang sudah kamu kerjakan di kegiatan 1 kemarin. Undang-undang dasar, ya KUHP benar. Undang-undang. Oke, benar. Itu tertulis. Lalu yang tidak tertulis contohnya? Diketik. Ibu, itu kan berdasarkan bentuknya, Bu. Berdasarkan wujud bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Wujudnya atau bentuknya? Wujud. Bentuk mungkin maksudnya, tapi Ibu tulis wujud di sini ya? Ya, wujud Ya, atau Bu. bentuk. Ya, Bu. Nah, wujud atau bentuk. Oke. Ada yang menyebutkan hukum adat. Ada. Apa lagi? Konvensi, benar. Konvensi. Oke. Ini nanti ya wujud atau bentuknya. Dan subjek. Oke. Ya, ini sudah. Berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya. Yang ingat, coba diketik. Berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya. Disebutkan aja ada yang on mungkin? Mute? Apa? Kalau berdasarkan waktu berlakunya ada hukum positif dan hukum negatif. Hukum positif dan hukum negatif. Benar? Ruang atau wilayah berlakunya? Hukum lokal dan hukum Constituendum, hukum Ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum itu hukum positif bahasanya, benar. Positif. Hukum constituendum berlaku pada waktu yang Negatif. Iya, hukum nasionalnya. Begitu. Oke, sudah. Waktu yang diatur. Ada hukum apa nih? Waktu yang diatur. Waktunya positif negatif. positif dan negatif. Nah, itu dia ya. Oke, yang ini konstitusi. Oke. Sekarang ini siapa nih internasional? Oke, Indian. Oke. Ini sebenarnya semua ada di buku sebenarnya atau bahan ajar yang sudah Ibu share. Silakan dibaca kembali. Nah, ini berkaitan dengan isi masalah yang diatur. Kita akan dikategorikan berapa nih? Berdasarkan isi masalah yang diaturnya. Hukum ada berapa jenis? Isi. Hukum? 2. Benar. Apa saja? Publik dan Empat dari hukum publik dan Hukum publik dan hukum privat. Nanti kamu, Ibu minta mengkategorikan kasus ini masuk ke ranah hukum mana nanti itu ya di slide berikutnya. Sekarang kita ke poin yang keempat ini, tata hukum. Ini banyak yang bertanya kemarin chat pribadi Ibu. Bu, tata hukum Indonesia itu maksudnya apa, Bu? Nah, di sini ada kata kunci momentum sejarah. Tata hukum itu istilahnya kapan hukum kita memiliki hukum positif dan berlaku bagi masyarakat kita. Ini poinnya, tata hukum di Indonesia. Nah, coba perhatikan slide ini. Tadi nggak mau bergerak slide-nya ya? Ke slide berikutnya apa ini masih? Saya rasa masuk on. Ke slide berikutnya. Oke, ini tata hukum. Ketika kita bicara tata hukum di Indonesia, maka perhatikan 3 poin utama ini. Bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Ada yang tahu makna dari Indonesia adalah negara hukum? Artinya apa? Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Pasal berapa? Coba diketik di chat. Ya. Pasal 1 ayat 3. Oh, 1 ayat 3 benar. Ada yang tahu makna dari Indonesia adalah negara hukum? Segala aspek kehidupan berbangsa Ya. dan serta administrasi pemerintah harus berdasarkan hukum dan segala produk perundang-undangan yang berlaku. Benar. Pak, aturan volumenya di mana ya, Pak ya? Volume. Oke. Halo? Negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Bahwasanya mengandung pengertian? Segala aspek kehidupan harus didasarkan pada hukum. Oke. Ini Sang Ayu ya ini ya? Ya, maaf. Oke, benar. Ya. Benar. Berarti segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus didasarkan atas hukum. Itu definisi dari negara hukum. Lalu hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di negara kita. Tata hukum Indonesia mewakili itu. Hukum yang berlaku di negara kita saat ini. Dan bagaimana tata hukum di Indonesia? Dasarnya adalah kepribadian masyarakat hukum Indonesia dan negara. Jadi tata hukum Indonesia akan berbeda dengan tata hukum di Amerika, akan berbeda dengan tata hukum di Inggris, di India, di Korea mungkin akan berbeda. Karena apa? Kepribadian masyarakat hukumnya berbeda. Nah, ini kita sebut tata hukum. Berkaitan dengan tata hukum ini, kita berawal kapan kita mulai memiliki tata hukum di Indonesia? Jawabannya, momentumnya kapan? Saat? Proklamasi Awal kemerdekaan. kita merdeka. Saat kapan itu? Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah momentum tata hukum di Indonesia. Berdasarkan itu maka lahirlah produk hukum yang lain. Ini ada dalam bentuk tata urutan perundang-undangan. Pada kolom pink ini Ibu sampaikan tata urutan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Kira-kira urutannya dari mana ini? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Dari kiri ke kanan. Iya benar. Kalau diambil posisi vertikal, yang di atas yang mana? Yang berada di atas dari posisi ini yang mana? Bukan gede. Iya, dari pembukaan ini di atas, kedua tab MPR. Ini namanya tata urutan. Cuman Ibu posisikan vertikal di sini. Kalau horizontal, kalau vertikal dimulai dari pembukaan, dari Undang-Undang Dasar ya, sampai terakhir itu Perda. Oke. Inilah tata hukum di Indonesia poinnya. Tidak usah khawatir, media ini Ibu akan share di psikologi, jadi kamu semua bisa mengakses setelah ini. Jadi perhatikan saja dengan baik penjelasan Ibu ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ibu minta Ya, tadi kamu mengkategorikan ini jenis hukum apa. Coba perhatikan. Masih ingat kan? Berdasarkan isi masalah yang diatur, ada dua jenis bentuk hukum ya. Ada dua jenisnya. Ada privat, ada publik. Benar? Ya. Nah, sekarang kamu coba kategorikan. Di sini ada gambar. Sebuah ilustrasi kira-kira. Melalui gambar ini, Ibu ingin, ini kasus apa kira-kira? Perceraian. Perceraian, Bu. Perceraian langsung tangkap ya. Benar ya. Coba Perceraian dan hak asuh anak. asuh anak. Kira-kira apa ini kasusnya kita lihat? Privat. Ya, kasus perceraian. Berdasarkan masalah yang diatur, kemana ya? Ini termasuk kerana hukum apa? UU ITE. Hukum Privat. privat, Bu. Coba di Privat, benar. private. Privat, Bu. Apa alasannya? Coba angkat tangan, ini Ibu mau minta pendapatnya. Kali Ya. ini harus yang berani silakan angkat tangan. Siapa ya? Ya. Yang mana ini? Siapa namamu? Lusri. Lusri, 11 MIPA 6. Ya. Oke, coba Lusri. Karena menurut saya Privat, kasus Bu. perceraian tersebut merupakan hukum privat karena kasus tersebut yaitu kasus yang menyangkut tentang individu. Menyangkut tentang individu. Oke, ada pendapat lain? Semua sependapat ya? Berdasarkan pengertian privat publik. Jadi masalah ini mengatur masalah antar individu. Coba kita lihat Individu. uraiannya. Keluar. Nah, menurut CNN Indonesia, Jakarta, ada kutipan berita seperti itu. Coba diperhatikan. Bahwasanya kasus perceraian meningkat pada masa pandemi ini. Benar? Semoga tidak terjadi pada keluarga kita ya.
Iya. Tungkaru. Coba diperhatikan, dibaca kutipan berita tersebut. Rata-rata disebabkan oleh faktor ekonomi. Itu berita terakhir dari CNN Indonesia. Ternyata banyak faktor yang memicu terjadinya kasus, sehingga negara di sini ikut andil dalam menyelesaikan perkara. Sebab tujuan hukum apa tadi? Mewujudkan ketertiban, ketentraman dalam masyarakat, meskipun ini lingkupnya adalah keluarga. Lalu apa Bu dasar dari ketika ada permasalahan kasus seperti ini, apa yang dijadikan dasar untuk menyelesaikannya? Maka ini dia jawabannya. Perhatikan kolom pink. Dasar hukum proses perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, ini yang menjadi dasar ketika ada permasalahan seperti ini yang dialami oleh masyarakat. Ibu harapkan tidak terjadi pada kamu di akan datang atau keluarga terdekat ya. Oke, gugatan berdasarkan itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ada yang mengatur, Nak. Coba bayangkan kalau tidak ada yang mengatur masalah ini. Karena hal ini krusial, penting. Perlu adanya aturan berkaitan ini. Indonesia adalah negara hukum. Oke, kita lihat jawabannya, privat atau publik. Perhatikan. Ternyata jawabannya privat. Oke, yang lain benar. Masih ada 2 kasus lagi. Kita akan masuk ke kategori berikutnya ya. Bisa dipahami ini? Kasus perceraian kategorinya hukum privat. Bisa. Hukum Bisa. Ya, oke. Berikutnya. Sudah. Nah, bagaimana dengan ini? Kira-kira ini ilustrasi apa? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Kategorikan dulu. Ini gambar ini KDRT. KDRT. Siapa yang bicara itu? Siapa? KDRT. Ya, Ibu minta. Ya, oke. Benar. Siapa yang mau berpendapat? Coba kita lihat apa benar ini maksudnya KDRT. Oops, oke. Ya. Nah, ada yang mau berpendapat, ini kategorinya ini privat atau publik? Privat. 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 Siapa yang mau berpendapat? Ibu ingin siswa laki-laki coba, biar ada kesetaraan gender nih. Tadi udah cewek, sekarang yang cowok. Ayo. Siapa yang mau berpendapat? Privat. KDRT ini masuk privat atau publik? Coba perhatikan ilustrasinya. Dengan alasan apa ini? Semuanya privat jawabnya. Yakin? Yakin. Ada alasan tersendiri? Ada. Karena berada di lingkungan individu, antar individu, begitu? Saya beda, Bu. Benar. Siapa yang berbeda? Coba Ibu suka yang berbeda ini. Siapa yang berbeda? Nani. Sri lagi. Oke. Ada yang berbeda. Coba apa pendapatmu? Menurut saya itu hukum publik karena dia termasuk hukum pidana melakukan kekerasan atau kejahatan. Kejahatan, kekerasan, ternyata hukum publik. Karena indikasinya ada bentuk kejahatan di situ. Perhatikan, Abah, ini bentuk kekerasan. Benarkah itu? Ada yang setuju atau bagaimana? Yang lain yang mendukung Sri atau masih berada di posisi privat ini, Bu? Privat. Privat, masih tetap privat. Masih tetap privat. Oke, kita lihat uraiannya. KDRT, tahu nggak kepanjangannya apa ini? Kekerasan dalam berumah tangga. Oke, kita lihat ini adalah berita Ibu ambil dari CNN Indonesia Jakarta juga, bahwasanya lembaga bantuan hukum menerima 97 pengaduan kasus kekerasan selama pandemi. Coba dibaca dulu. Bentuk kekerasan bisa dalam bentuk verbal, bisa juga dalam non-verbal, berupa tindakan ataupun kata-kata. Ada kategorinya. Kasus kekerasan gender berbasis online, hati-hati nak ketika kamu menggunakan media sosial, bisa terjadi bentuk kekerasan. 8 kasus, ada bentuk pelecehan seksual juga, kekerasan dalam pacaran, nih hati-hati nih. Itu juga bisa masuk dalam KDRT ini, hati-hati. Hati-hati. Nah, sekarang pertanyaannya kembali. Bu, masuk ke privat atau publik kalau sudah seperti ini? Ini dulu dasar hukumnya dulu ya, perhatikan. Ada yang menjadi dasar hukum karena maraknya terjadi kasus ini, maka
Maka dibentuklah peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang menjadi untuk kembali tujuan hukum mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan dalam masyarakat. Buatlah aturan itu. Nah, sekarang ke privat publik. Jawabannya adalah publik. Ini begini nak, meskipun bahasanya adalah rumah tangga, tapi indikasinya sudah mengarah ke kekerasan. Itu adalah bentuk kejahatan. Itu masuk ke publik. Jika terjadi kekerasan kepada warga negaranya, negara punya andil. Jadi dia akan bersengketa dengan negara bagi yang melakukan kejahatan. Jadi tidak hanya ke individu. Bentuknya kejahatan ya, karena mulai mengarah ke kejahatan. Meskipun ranahnya ke domestik atau ke keluarga. Sekarang sudah mulai indikasinya ke publik arahnya. Karena ada unsur kejahatan di sana dan kekerasan. Oke, bisa dipahami sekarang? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dasar hukumnya nih. Ini bagaimana dengan ini? Publik. Kira-kira kasusnya ini udah jelas ya. Kasusnya ini adalah penyebaran hoax. Publik. Maksudnya publik. Oke, kita lihat. Berita bohong. Nah, ini dia. CNN kembali, Ibu kutip dari CNN, bahwasanya Polri mencatat kenaikan jumlah kasus hoax di masa pandemi lagi-lagi. Ternyata banyak masalah yang terjadi di masa pandemi ini, nak. Bisa diperhatikan beritanya, uraian beritanya. Ternyata meningkat 196 konten yang tercatat ada indikasi hoax atau berita bohong. Nah, karena maraknya terjadi kasus seperti ini, maka negara mengambil inisiatif untuk membuat peraturan perundang-undangan. Muncullah ini sebagai dasar hukum. Dan dikenakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang nomor 40. Oh, ini kayaknya Ibu harus ralat ini. Ada undang-undang yang terbaru. Mungkin ada yang tahu enggak undang-undang terbaru tentang ITE ini? Ini masih yang lama ini, Bu. Ada yang tahu enggak? Omnibus. Oh, bukan. Belum ke situ. Ini kita ke ITE dulu. Undang-undang baru tentang ITE. Ada yang tahu nggak ini sudah direvisi undang-undangnya, nah Ibu justru masukkan yang masih lama ini 11/2008. Ada yang terbaru, mungkin ada yang tahu. Undang-undang nomor berapa? Nomor 19 tahun 2016. 19 tahun 2016. Iya, tentang ITE. Nanti diralat ya di sana ya. Oke, sudah dapat kamu. Benar, itu yang terbaru. 2016. Ya, ini dasarnya, nak. Nah, sekarang kita kategorikan ini yang mana ya benar itu publik. Karena mengganggu ketertiban umum. Itu mengganggu ketertiban umum. Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban. Sehingga hal-hal seperti ini perlu diatur lebih lanjut sehingga tidak terjadi. Ya, kamu pasti sudah tahu apa dampak hoax bagi kehidupan masyarakat kan? Dan jangan sampai kamu yang menjadi korban hoax, apalagi menjadi penyebar hoax. Itu untuk kita pahami bersama. Nah, selanjutnya, ini sudah bisa dipahami, kamu sudah bisa mengkategorikan, ya? Gua anggap begitu. Ada pertanyaan enggak? Kaitan ini? Tidak, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin yang sedang kamu tunggu untuk kita diskusikan pada kesempatan ini. Banyak sekali muncul opini berkaitan dengan ini. Meskipun sudah lewat 2 minggu ya, kita coba untuk diskusikan di sini. Tapi arahnya mencakup poin ini ya. Lihat pengertian dari tujuan hukum itu, tujuan adanya Omnibus Law ini. Siapa yang berwenang membuat ini dan apa dampaknya. Coba diperhatikan dulu nih Ibu kasih kata polemik karena masih dalam bentuk perdebatan di sini. Ibu kutip dari CNN Indonesia juga bahwasanya kalangan buruh masih menolak pengesahan
Oh, sudah disahkan ya, sorry. Ini sudah disahkan, ini masih di rancangan, sudah disahkan. Pasalnya ketentuan dalam klaster dianggap tidak adil bagi kaum buruh. Menurut versi ini Ibu ambil yang kontra terhadap undang-undang itu. Lalu yang kita perlu diskusikan di sini, kita analisis kembali, benarkah Undang-Undang Cipta Kerja merugikan? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Mungkin saya tidak sama pendapat pada kesempatan ini, cuman Ibu perlu bahwa yang kita kaji di sini adalah apa itu UU Cipta Kerja, apa itu berdasarkan pengertian hukum, kemudian tujuan adanya undang-undang itu, lalu siapa yang membuat undang-undang itu, dan terakhir apa dampaknya. Siapa yang mau berpendapat, silahkan. Adakah yang berpendapat? Wah, belum ada yang mau bicara ini. Wah, enggak sepertinya atau bagaimana? Di sini ada 4 poin, kamu bisa mulai apa pengertiannya, Bu? Sudah harus semuanya. Oke. Saya pengertiannya, Bu. Siapa? Nani. Loh, Sri lagi. Coba yang lain. Nanti Ibu dibilang pronya ke Loh Sri saja. Saya, yang lain Bu. juga siapa? Saya, yang Bu. Siapa ini yang bicara? Saya. Siapa? Sebutkan namamu. Ayo. Siapa, Nak? Ayo. Waktu terus berjalan ini. Saya, Bu, Weda Wahyuni. Weda Wahyuni. Oke, yang pertama menyebutkan nama itu yang Ibu kasih kesempatan pertama. Oke, Weda Wahyuni kelas 11 MIPA 7. Oke. Ya. Silakan. UU Cipta Kerja adalah rancangan undang-undang di Indonesia yang telah disahkan Wahyuni, Kadek, bukan rancangan lagi. Sudah disahkan. Ini sudah UU. Oh iya ya. Oh, coba diulang. Halo? Silakan lanjut, Kadek. Sinyalnya jelek, Bu. Wifi-nya gini. Wifi-nya apa namanya, gangguan. Berarti Kadek hilang dari peredaran ini, Kadek. Logi yang lain juga sambil menunggu. Siapa yang mau berpendapat? Sangayu. Sangayu. Oke, Sangayu silakan. UU Cipta Kerja itu mengatur soal perjanjian kerja waktu tertentu atau disekat dengan PKWT. Di mana PKWT ini diatur hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau pekerjaan. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat? Tujuan hukumnya. Tunggu. Sangayu mengomentari apa itu Cipta Kerja? Iya, sama pro kontra. Yang lain tunggu dulu, dengarkan dulu. Setelah Sangayu mungkin baru ada kesempatan yang kedua ya. Coba ulang. Halo? Ya. Silakan dilanjutkan. UU Cipta Kerja mengatur soal perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, di mana PKWT ini diatur hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau pekerjaan yang tidak tetap. Oke, itu menurut Sangayu. Ada lagi? Kamu mau mengomentari mengapa undang-undang ini ada atau dibuat? Enggak, kenapa? Oke, Sangayu itu menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta itu berkaitan dengan waktu. Benarkah hanya mengatur masalah waktu saja? Nah, coba. Oke, itu dari Sangayu. Yang lain coba. Jika kamu menonton kemarin bahan diskusi yang Ibu share di Schoology, sepertinya sudah ada gambaran berkaitan ini. Siapa yang mau menambahkan lagi? Ayo. Siapa?
Ayo. Untuk apa undang-undang ini dibuat? Ada yang tahu nggak? Melakukan analisis. Apa sebenarnya? Ada yang mau berbicara? Silakan. Bu, saya. Siapa? Today. Today. Oke, today. 11 IPA 2. Oke, silakan. Ribut tadi. Tolong yang lain tenang atau di-mute dulu. Kerja dan meningkatkan investasi asing tanpa syarat. Mengapa undang-undang tersebut dibuat? Tujuannya itu untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan pembuatan izin berusaha. Itu saja? Ya. Oke. Intinya, hukum itu dibuat untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Ternyata apa masalah yang berkaitan dengan tenaga kerjaan? Ya, seperti tadi yang disebutkan Semara, apa satu? Kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan tidak pernah cukup di Indonesia. Selalu kurang. Apa lagi? Investasi. Lagi? Dalam atau luar negeri. Dalam negeri dengan Semara? Ya. Apa lagi? Itu aja saya tadi, Cil. Itu saja, oke. Masalah perizinan juga tadi sempat, ya. Karena ada masalah di masyarakat, dibuatlah peraturan itu. Itu dasarnya dulu. Tujuan hukumnya, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya, siapa yang berwenang membuat undang-undang itu? Siapa yang mau berpendapat? DPR. Presiden, Bu. Nanti. diusul oleh presiden dan Siapa yang bicara ini? Bu harus tahu. DPR, Bu. Sebutkan nama yang mau bicara, silahkan. Nanti. Cinta, Bu. Indah. Indah. Cinta. Cinta. Bu, saya, Bu. Bu, saya, Bu. Cinta doang, Bu. Tadi. Oke, Sinta ya. Sinta 11 BB. Oke, silakan. Ya, BB1. Silakan, Sinta. Sinyalnya jelek, Bu. Ya, coba. Sudah Saya, kedengaran? Bu. UU Cipta Kerja itu dibuat oleh presiden. Saya, Bu. Saya, Bu. Beda, Bu. Losri, oke, Losri. Coba Losri. Oke, dilengkapi Losri. Setelah yang saya baca, siapa yang membuat UU Cipta Kerja itu oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR saja. Diusulkan oleh Menker. Diusulkan oleh presiden juga, Bu. Boleh, Bu. Coba kamu harus mengingat kembali pelajaran kelas 10 berkaitan dengan wewenang lembaga negara. Siapakah yang berwenang untuk membentuk undang-undang? Presiden. Hah? Presiden. Oke. Banyak fungsi begini. Menurut Trias Politika, masalah pembagian kekuasaan, dengarkan dulu, yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah DPR. Dengan presiden. Dan di Indonesia khususnya, di Indonesia berlaku sistem pembagian kekuasaan sehingga memungkinkan adanya kerjasama dalam perannya. DPR di sini bekerja sama dengan presiden, bersama presiden membahas rancangan undang-undang. Nah, kalau kita bicara pejabat yang berwenang, maka yang berwenang di sini adalah presiden dan DPR. Itu awalnya. Kemarin pro dan kontra ini, makanya yang diserang adalah lembaga itu. Lembaganya diserang ini. Karena ketidakpuasan yang terjadi, gejolak yang terjadi. Lembaganya diserang. Namun perlu dipahami bahwasanya undang-undang lahir karena ada masalah di masyarakat. Jadi kenapa undang-undang itu lahir? Karena permasalahan ada di masyarakat. Inisiatif lembaga, maka dibentuklah undang-undang. Omnibus. Gitu. Kalau kamu dapat membaca omnibus law itu istilahnya muncul dari bus omnibus. Dalam artian semua ada dalam ketentuan itu. Jadi sifatnya agar tidak tumpang tindih. Jadi dulu sifatnya terpisah-pisah undang-undangnya.
Sekarang dibuatkan menjadi satu sehingga draftnya begitu banyak sampai ratusan pasal di dalam. Oke, itu dulu. Sudah. Lalu kita bicara dampak, mungkin ini akan banyak menunjukkan pro dan kontra. Apa sih dampak Saya, Bu. adanya undang-undang? Merugikan buruh. Bu. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Adi, Komang Adi. Iya, silakan. Silakan Komang Adi. Wayan. Oke, silakan. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan merugikan rakyat Indonesia, terutama buruh atau pekerja, anti lingkungan hidup, mengabaikan HAM, dan lain-lain. Itu menurut Adi. Jadi Adi kontra terhadap undang-undang itu. Oke. Ada yang berpendapat berbeda? Ada? Silahkan. Undang-undang ini sangat kompleks, nah. Sangat luas sebenarnya. Tapi Ibu ingin tahu sejauh mana kamu memahami isu ini. Coba. Ada yang mau berpendapat? Nah, pekerjaan. Begini, coba kita fokus pada diskusi ini agar tidak bias ini. Yang tidak ingin berjoin dalam diskusi coba mute dulu sebagai pendengar yang baik agar tidak terganggu. Mute. Ya, Ibu tanya sekali lagi yang mau berpendapat berkaitan dengan ini. Tadi sudah ada yang pro, yang kontra terhadap undang-undang ini. Yang lain bagaimana? Saya mau berpendapat pro, Bu. Losri lagi. Yang lain ada enggak? Oke, Saya, tidak ada. Silakan Losri. Losri coba sampaikan. Mulia, Bu. Mulia. Ya, mau berpendapat. Mulia kelas apa ini? MIPA 2. Oke, ya silakan. Tapi kalau di sisi lain ada dampak positif juga yang kita dapatkan dari RUU Omnibus Law ini. Di mana Omnibus Law ini dapat memperkuat ekonomi nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Oke, di sini pro Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada harapan di balik undang-undang ini dapat meningkatkan perekonomian. Oke. Masih satu-satu ini? Yang lain yang mau berpendapat silahkan. Itu dari Mulia dan Adi tadi ya. Berikutnya. Ya, Bu. Siapa ini yang bicara? Dari 11 BB1. 11 BB1. Oke, silakan. Jadi manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu meningkatkan kompetensi pencarian kerja dan kesejahteraan pekerja. Lalu ada peningkatan produktivitas pekerja yang mempengaruhi pada peningkatan investasi seperti yang dikatakan oleh Mulia tadi. Ya. Pro, ini pro jadinya. Pro Cipta Kerja. Yang lain bagaimana? Mau, Bu. Sudah, ada lagi. Laki-laki, Ibu selalu berikan kesempatan khusus bagi laki-laki agar tidak merasa tersisihkan dalam diskusi ini. Ayo. Tidak ada? Oke. Biar ada arah jelas sebenarnya apa ini Ibu punya Ibu ada materi yang merangkum itu dalam bentuk satu slide. Coba perhatikan ya. Nah. Ini Ibu Omnibus Law. Ya, ini Ibu kemas. Ibu dapat sumbernya dari kompas.com untuk diperhatikan apa sih itu masalah Omnibus Law dan sejenisnya itu kamu bisa lihat di sini, dirangkum dalam bentuk seperti ini. Coba diperhatikan. Perhatikan ini tanda pink ini. Ayo budayakan literasi agar tidak salah paham, ya. Dibaca dulu. Ada dua sebenarnya produknya, Nak. Cipta lapangan kerja dan perpajakan. Ini Omnibus Law. Dari dulu sebenarnya sudah ada rencana
Ini perhatikan. Kemudian dipilih konsep omnibus. Jadi mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah undang-undang secara terpisah sekarang menjadi satu kesatuan peraturan. Sehingga tujuannya agar tidak tumpang tindih. Buatlah peraturan. Ini nih, merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Maka lahirlah 2 omnibus yang diajukan. Apa saja itu? Ini, Cipta Kerja dan Perpajakan. Dasarnya apa? Hal yang diatur apa? Ada 11 klaster di Omnibus Law Cipta Kerja. Ada 6 klaster Omnibus Law di Perpajakan. Kalau kita bicara dari tujuannya, ini sebenarnya untuk ini. Kita bicara secara normatifnya, tujuannya untuk ini. Tujuannya untuk ini. Tapi masyarakat meragukan, benarkah ini akan terwujud 9 klaster ini atau justru merugikan buruh, gitu bahasanya. Namun jika kamu mendengarkan pernyataan dari Menaker secara live di yang Ibu share langsung dari Menaker, kata orang. Coba di-mute dulu, di-mute. Halo, di-mute dulu. Oke. Mungkin banyak yang beredar, inilah Ibu, kenapa sampaikan hoax banyak beredar. Entah sumbernya dari mana, yang jelas sudah banyak beredar dan itu diterima oleh masyarakat. Sehingga ada gejolak. Apakah itu salah gejolak atau demonstrasi itu salah? Tidak. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum memperbolehkan adanya itu dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Boleh sebagai bentuk upaya menyampaikan pendapat. Boleh. Cuman hanya saja kembali ke poin ini. Kolom pink ini untuk dibudayakan sebelum menunjukkan aksi, budayakan literasi. Kita tidak tahu, bahkan Ibu pun tidak tahu apakah undang-undang ini suatu saat akan benar-benar sesuai dengan tujuan dibentuknya atau tidak, karena belum berjalan, masih dalam tahap pengarang. Tapi harapan kita semua di tengah situasi pandemi, perekonomian akan bisa bangkit kembali dengan adanya undang-undang ini. Pada saat itu mungkin kamu sudah jadi tenaga kerja setelah lulus ini, setahun atau 2 tahun ke depan. Kamu juga bisa merasakan dampak dari undang-undang ini. Karena ini sifatnya nasional, tidak berlaku bagi masyarakat di Jakarta saja, tapi seluruh Indonesia. Oke? Bisa? Kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya materi kedua ini. Wah, lama kita pembahasan materi pertama karena diskusinya lumayan. Tadi konsep hukum sudah. Nah, ini peradilan. Selalu dekat dengan lembaga yang paling dekat dengan hukum ini. Karena lembaga peradilan inilah yang melaksanakan peradilan, menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Tadi kamu sudah mengkategorikan kasus, ketika ada itu kita sebut bahasanya perkara. Ketika sudah masuk ke ranah peradilan, bahasanya perkara. Perkara hukum gitu bahasanya. Masuk banyak sekali ada perkara hukum di masyarakat. Kemana Bu minta ini? Ketika saya merasa ada pelanggaran, saya merasa dijahati gitu. Menurut undang-undang ini saya pakai itu dasarnya. Bisa diajukan ke peradilan. Ke pengadilan. Peradilan, pengadilan. Kamu harus tahu bedanya itu ya. Nah, berkaitan dengan peradilan di Indonesia ini dasar hukumnya. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Ini bunyinya. Konten atau isi pasalnya di sebelahnya. Coba diperhatikan. Ibu tidak menyebutkan. Kamu baca dengan baik itu. Sudah? Nah, ini adalah tingkatan peradilan. Ini juga jadi topik. Ini adalah materi di kegiatan 3. Ini akan kamu kerjakan.
Ini namanya tingkatan peradilan. Lembaga Peradilan Nasional sesuai dengan pasal 24. Siapa yang menjalankan peradilan di Indonesia tadi? Mahkamah Agung. Dan peradilan yang ada di bawahnya yang mana? Yang ini. Ada peradilan umum, ada peradilan khusus. Serta ada sebuah mahkamah konstitusi. Ini posisinya Ibu berikan seperti ini karena kedudukannya setara sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi kehakiman. Lembaga negara. Nih. Nah, lembaga negara udah ada di bawah Mahkamah Agung ada peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum, kamu tahu definisinya ya? Sudah sempat membaca? Peradilan umum sesuai dengan bahasanya perkara umum yang ada di masyarakat. Ini disebut dengan peradilan sipil. Ada perkara khusus dalam peradilan khusus. Nah, ini. Kalau bicara tingkatan peradilan, peradilan umum itu kategorinya ada peradilan negeri, ada peradilan tinggi. Ini posisinya dari sini ke sini ya. Dari negeri ke tinggi. Jadi bahasanya pernah kamu mendengar mungkin kasus perceraian terjadi di pengadilan negeri. Nah, kenapa? Gimana kita bisa menentukan kita masuk di pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi? Ada yang sudah membaca mungkin? Apa yang membedakan pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi? Pengadilan negeri, coba dicat nak. Pengadilan negeri, ranah ini berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan negeri di mana? Coba dicat. Ketik. Di negeri di ibu kota atau kabupaten. Di negeri, pengadilan negeri ranah hukumnya di kabupaten. Pengadilan tinggi provinsi, benar Kadek. Nih Kadek siapa nih? Kadek. Oke. Jadi di Klungkung kabupaten levelnya juga ada pengadilan negeri. Nah, provinsi pengadilan tinggi. Jadi ketika seseorang berperkara diambil dari tingkatannya dulu wilayahnya, dimulailah dari pengadilan negeri dulu. Ada putusan, kemudian putusan itu diterima atau tidak? Kalau tidak diterima maka akan dilakukan pengadilan tinggi. Apa nama istilahnya? Pelimpahan, maksudnya pengajuan banding. Kasus banding. Benar, banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Kalau seandainya ada putusan di pengadilan tinggi kemudian tidak diterima atau bisa mengajukan kemana lagi atau sudah selesai hanya di pengadilan tinggi? MA. Nama pengajuan ke MA itu istilahnya apa? Pengajuan perkara dari pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung namanya? Kasasi kayak. Kasasi ke MA. Tuh. Cuman diperhatikan kasus-kasus apa saja yang bisa masuk ke ranah pengadilan umum. Sementara ada juga pengadilan khusus. Ini ada pengadilan agama, tata usaha negara, ada pengadilan militer. Ini khusus menyangkut permasalahan yang dibahas. Misalnya berkaitan dengan peradilan militer, khusus bagi masyarakat militer, dalam kategori militer, peradilan agama, tata usaha negara. Ada juga peradilan khusus hak asasi manusia, peradilan HAM. Ada peradilan tipikor. Apa itu tipikor? Tindak pidana korupsi. Iya, benar. Lebih lanjut kamu silakan baca dulu materi tentang ini. Ya, ada kegiatannya khusus di kegiatan 3, silakan ya. Nah, ini peran dan wewenang, Ibu. Karena waktu ini tidak sempat kita bahas detail, tapi cukup baca kamu jika ingin memahami lebih dalam, baca dengan baik materi ini. Sudah Ibu, ini berkaitan dengan peran MA, perannya apa,
MK perannya apa. Oke. Ini tahap penyelesaian kasus. Jalur hukum istilahnya. Jika kamu memiliki kasus atau perkara tertentu, bagaimana saya untuk mengajukannya ini ke pengadilan? Bisakah kasus saya ini diajukan ke pengadilan? Tidak semua masalah yang kamu hadapi bisa diajukan ke pengadilan. Ingat itu. Harus ada indikasi tersendiri dulu. Apakah ini benar kasus pelanggaran? Kalau berkaitan dengan pidana, apakah benar ini kasus pelanggaran atau kejahatan? Sehingga bisa diajukan. Itu ada kategori. Ini tahapannya seperti ini. Sampai terakhir ada putusan. Lalu, nah ini juga bagian dari materi kita. Ibu tidak bahas khusus di sini, silakan dibaca ya. Kalau ada pertanyaan berkaitan ini, bisa ambil waktu khusus, bisa chat pribadi Ibu. Sudah Ibu, dari definisi sudah Ibu berikan agar tidak salah paham, karena tidak semua perilaku mengambil milik orang lain itu bisa dikategorikan korupsi. Tidak. Ada indikator tersendiri. Yang lain kan sering disebut koruptor, mencuri uang rakyat. Gitu. Kita lihat dari definisi secara hukum. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mencegah upaya ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahapan yang direkomendasikan. Dan ini adalah dasar hukumnya. Sudah Ibu perbaharui. Oke. Nah, kemudian ada istilah perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum. Kamu bisa kategorikan mana yang do atau don't. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Karena tujuan hukum itu mengatur. Oke. Meskipun mungkin sebagian besar tidak suka diatur, Ibu yakin, tapi akan lebih buruk lagi kalau tidak ada aturan dalam masyarakat kita. Maka dari itu perlu ada kesadaran hukum di sini. Nah, menyemai kesadaran hukum. Jadi sikap, perilaku yang patuh dan taat terhadap aturan tanpa adanya perintah. Ibu sendiri harus mematangkan lagi untuk berkaitan dengan ini. Kamu juga, kita semua perlu menyemai kesadaran hukum. Jadi yang terpenting apakah hukum itu penting meskipun tidak semua suka diatur, tapi akan lebih buruk lagi kalau tidak ada aturan di lingkungan kita. Situasi akan menjadi kacau. Jadi ketahui dulu apa itu hukum, pahami dengan baik, sadari, lalu menerima dan taat. Sampai begitu. Oke. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selalu Ibu sampaikan bahwa belajar PKN Ibu harapkan siswa itu berwawasan nasional, beretika Pancasila, dan berperilaku toleran. Ya, oke. Segitu dulu. Ada yang ditanyakan? Belum. Ya. Oke. Nanti ini Ibu share di psikologi. Silakan nanti dilihat lagi di psikologi ya. Ya Bu. Terima kasih. Terakhir, sampai yang terakhir di sini yang join dalam BDR Ibu 151. Terima kasih sudah mau bergabung. Semoga membawa manfaat dan menambah wawasan. Oke? Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Ya, silakan boleh meninggalkan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you. Terima kasih, Bu. Semua, Bu. Semua, Bu.